Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Baiklah, hadirin taklim subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Kita memasuki pada sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan. Pada kali ini, pembahasan kita adalah surat Al-Kahfi, yaitu ayat ke-65 ya Ustaz ya? 64 ya, 64. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak Ibu, para pendengar, pemirsa, agar menyimak dengan sebaik-baiknya, kemudian melihat mungkin ada gramatikal atau kata-kata yang perlu kita bahas atau perlu ditanyakan, dipersilahkan nanti di sesi ketiga. Baiklah, saya apa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Joko, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para jamaah semuanya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, kami telah siap untuk mendengarkan tausiah ataupun pembahasan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 64 ini. Tafadhol Ustaz, dipersilakan. Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum fihima, kitaballahi wa sunnatul nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kita lahir dalam keadaan Islam. Nikmat kita diberikan oleh Allah iman, sehingga kita mudah dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan mudah memberhentikan larang-larang Allah. Kemudian kita diberikan nikmat panjang umur serta sehat badan, sehingga kita kembali bersama-sama berkumpul di Zoom yang sama-sama kita cintai ini, Zoom milik kita bersama, Zoom Al-Asani. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, beliau adalah panutan kita, suri teladan kita, role model kita, karena beliau sudah memperagakan, sudah mempraktekkan, sudah mengamalkan apa yang tertera dalam Al-Quran semuanya. Dan bukti kita cinta kepada beliau, kita mencintai Al-Quran. Bukti kita cinta kepada Allah, kita mencintai Al-Quran. Makanya kita pelajari Al-Quran ini dari waktu ke waktu. Bahkan dari kita hari ke hari, jam ke jam, bahkan menit ke menit pun kita tetap membahas Al-Quran. Baik, pada pagi ini kita masuk kepada ayat 64 ya, 64. Sebelumnya 63 saya review dikit bahwa cerita terakhir adalah pada saat Nabi Musa meminta bekal kepada pembantunya, kepada muridnya, karena bekal kita udah lapar nih, udah capek. Lalu pembantunya bilang bahwa bekal tadi, ikan tadi udah loncat di satu tempat yang aku lupa mengatakan kepada engkau. Di pada saat itu Nabi Musa minta makanan, jadi minta ikan tadi lupa. Karena Allah katakan, Nabi Musa satu saat mengatakan siapa orang yang paling pintar di dunia ini. Nabi Musa menjawab dia. Pada saat teguran itu ditegur oleh Allah bahwa masih ada
seorang hambaku yang lebih pintar dari engkau. Nah, Nabi Musa minta berjumpa dengan hamba yang pintar tadi. Nah, diberitahu oleh Allah tempatnya di dua lautan tadi. Nah, tempat sana kalau kamu bawa ikan, maka ikannya meloncat di situ. Nah, di situ tempat yang dicari. Nah, sampai di tempat itu ikannya meloncat, cuman pembantunya lupa memberitahu. Mereka jalan terus. Nah, setelah itu baru ayat ini muncul ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qala, Nabi Musa berkata, qala itu seringkali muncul ya. Qala, Nabi Musa berkata. Sebenarnya dia yang berkata. Siapa dia tadi? Nabi Musa. Zalika ma kunna nabaghi. Nah, qala, dia berkata Nabi Musa, zalika itulah ma kunna yang kunna kita kendaki. Nabaghi itu cari. Itulah yang kita cari tempat tuh. Karena pembantu tadi bilang pada saat Nabi Musa minta makanan tadi, minta ikan, ikannya loncat di situ, tapi nasi bujangnya lupa tahu. Pada saat jalan lagi, Nabi Musa minta bahwa bujangnya baru ngomong bahwa ikannya udah loncat. Nah, akhirnya itu tempat yang kita cari. Qala zalika ma kunna. Qala KKL ya, pelakunya huwa, polanya kata qala qawala ya. Huruf alif tengah itu bisa berasal dari waw dan bisa berasal dari ya. Nah, ini berasal dari waw. Dia berkata zalika itulah itu ya. Ma kunna apa yang kunna itu KKL ya dengan KKL dengan pelaku nahnu akar katanya kawana atau kunna jadi karena nun terakhir mati maka waw hilang. Jadi wawnya berubah mempengaruhi baris kaf. Jadilah baris doma. Kunna ya pelakunya nahnu katanya kawana, polanya fa'ana. Kunna, kami adalah, kita adalah nabaghi. Kita cari itu. Bahwa yang kita cari itu tempat yang kita tuju, kata Nabi Musa kepada bujangnya tadi. Nah, kemudian fartadda, fa maka ya. Fa itu maka, irtadda. Bacanya irtadda. Irtadda bentuknya KKL. Pelakunya siapa? Huma. Ada irtadda alif panjang ya. Pelakunya Huma. Akar katanya apa? Radda. Pokoknya ifta'ala. Jadi kalau irtadda itu artinya kembali. Maka mereka keduanya kembali. Nah, kembali ke mana? Pada asarihima. Kepada asarihima itu bekas mereka berdua. Kasa satu kembali lagi artinya. Jadi mereka kembali mengikuti jejak. Kasa satu ikutin jejak. Jadi mereka berdua kembali ngikutin jejak. Nah, dapat tilas ya ke bahasa Indonesia itu. Kembali ke belakang lagi. Jadi fartadda maka mereka berdua kembali ala kepada asarihima jalan mereka berbekas jalan mereka berdua tadi kasasan itu ngikutin jejak lagi kembali ke belakang. Kenapa? Ya karena udah kelewat tadi ya. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Jadi Nabi Musa betul-betul diberikan pelajaran yang sangat berharga oleh Allah. Karena beliau sudah terlanjur mengatakan beliau yang pintar. Nah, itu ya. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah ngaku-ngaku pintar, nanti hati-hati. Ya. Makanya Nabi Musa pun seorang nabi yang sempat mengatakan beliau pintar, lalu dipuji oleh Allah. Nah. Kemudian ayat berikutnya, fawajada maka wajada mereka berdua mendapatkan. Wajada KKL pelakunya huma akar kata wajada pola fa'ala. Itu dengan nyaman kita bisa menemukan itu. Wajada mendapatkan. Jadi kalau wajada mereka berdua mendapatkan. Nah, coba kalau nggak pakai huma. Nah, pelaku huma itu saya berpikir kenapa kok ada huma, ada antuma dalam Al-Qur'an ya. Kalau tidak ada antuma mungkin fawajada Musa wa muridnya mungkin tambah kalimat ayat. Tapi karena ada pelakunya huma jadi tinggal tambah alif aja. Fawajada efektif sekali. Fawajada maka keduanya menempatkan abdan seorang hamba min ibadina dari hamba-hambaku kata Allah. Nah, siapa ini? Dalam surat dalam tafsir Kasir saya katakan dibaca itu Nabi Khidir. Nabi Khidir di Kasir kuat sekali dasarnya itu ya. Fawajada abdan min ibadina atainahu yang kami telah berikan kepada dia rahmat min indina dari sisi kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya banyak menemukan
aliran-aliran tertentu, ajaran-ajaran tertentu yang sampai ya namanya ilmu kanuragan tak apalah, seolah mereka mendapatkan ilmu yang datang dari Allah, ilmu laduni sebetulnya. Ilmu laduni kan. Saya pernah punya teman juga itu, katanya Khaidit sampai sekarang masih hidup. Dia tuh biasa suka pergi haji, ya, pergi umrah, pergi haji. Jadi dia ngomong langsung ke saya, Pak. Saya kadang-kadang ketawa aja. Nah, kalau kita ketemu nanti kulitnya putih, lembut, hidungnya mancung, bentuknya gagah. Nah, tabrak aja katanya, ditabrak aja. Jadi banyaklah orang-orang Indonesia yang pergi haji, pergi umrah tuh kalau nampak orang-orang yang dikiranya Nabi Khidir ditabraknya. Biar kulit kita bersinggungan dengan kulit dia. Kita masuk surga. Aliran-aliran seperti itu menurut saya ya maaf ngomong ya nggak ada dasarnya. Karena Nabi Khidir masih hidup enggak, hanya sebelum ketemu juga ada dasarnya. Allahu a'lam ya. Jadi fawajada amdan min indina, maka berduanya mendapatkan seorang hamba dari hamba kami, atainahu, nah itu ya, atainahu itu adalah kakak L, lakunya nahnu, katanya ataya, ata, polanya af'ala. Jadi kami mendatangkan hu kepadanya, hu kembali kepada ibadina. Rahmat, memberikan rahmat, kemudian rahmat min indina dari sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan dia min ladunna dari sisi kami ilmu. Nah, ini ilmu laduni kata mereka itu kan ilmu laduni itu salah satunya tahan bacok lah, tahu bisa orang nasib orang lah, macam-macam. Nah, itu kalau menurut saya itu kalau kita ya nggak bisa kita ikutin. Nah, saya pernah di Semarang dulu Pak, tahun berapa itu. Itu ada orang yang tes saya, Bapak masih baca Quran, bisa nggak ilmu ini? Saya bisa begini, saya bisa begitu. Bisanya gimana? Dia berzikir, ilmu laduni dia berzikir satu tempat, katakan di rawa-rawa, berzikir dia di kolam. Nah, dia berzikir di kolam itu muridnya banyak. Nah, nanti gurunya jam malam itu jam-jam 1 itu melempar dia pakai batu. Setelah berzikir di kolam-kolam itu, zikir dia, apa baca saya nggak tahu, nanti gurunya lempar dia katanya. Alhamdulillah Pak Haji, dia pakai Pak Haji, saya nggak pernah kena Pak Haji, dilempar guru. Alhamdulillah tuh berarti saya ilmu saya tuh mantap ya katanya. Saya zikir saya tuh apa ya, hebat ya katanya. Nggak kena. Dia baca zikir, disuruh baca-baca apa, dia masuk ke kolam, nanti jam 1 dilempar ke gurunya dari pinggir kolam pakai batu. Nah batunya nggak pernah kena ke dia. Ilmu dia baca zikir dan ilmu menuntut ilmu ini, ilmu laduni ini. Nah, saya bilang gini aja, nanti saya lempar gimana? Kamu berzikir sana, saya lempar. Saya nggak jamin kepala kamu pecah ya. Gimana begitu? Ya guru kamu pada saat melempar kamu tuh lemparnya bukan ke kamu, ke samping kanan, samping kiri. Biar dia dapat orang percaya kepada dia. Kalau saya lempar kena kamu nanti. Tidak ada ilmu-ilmu apa itu ya. Kita jauhkanlah diri kita dari situ. Hanya Allah yang tahu itu. Kalau seseorang itu punya ilmu laduni, ya nggak bisa diulang-ulang, Pak. Dia nggak bisa diulang-ulang. Orang tan bacok diulang-ulang, nggak ada itu. Ini ilmu laduni ini hanya Allah yang mengajarkan kita dan datang pada saat dibutuhkan. Ada itu. Khalid bin Walid bisa minum racun ya. Itu karena ada tantangan dari pada satu orang kafir itu. Ditantang, kalau kamu memang benar, coba minum ini. Nah, Khalid bin Walid yakin ya bahwa dia benar, dia minum. Apa-apa. Itu pada saat dibutuhkan, terdesak. Ada orang tan bacok, itu mungkin dibaca orang, dia mungkin nggak salah, ya gimana Allah lindungi dia. Tetapi diulang-ulang nggak bisa. Orang ini kan diulang-ulang, baca ini, baca itu, akhirnya dapat ilmu laduni katanya. Itu setan nanti yang datang. Jadi, orang sering ya, kita menghindar bapak-bapak ibu-ibu ya, kita menghindar. Al-Quran itu tidak bisa dijadikan untuk apa ya, untuk tenaga dalam. Ya, orang ini ilmu ini ada ayat Yasin lagi nanti tentang Nabi Muhammad yang apa tuh, ada 2 ini ayat ini yang sering dipakai oleh orang. Nah, saya dulu pernah juga terpengaruh Pak, iya juga ini ilmu laduni, ternyata enggak sama sekali. Ya, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia bagaimana mereka berbuat yang baik, mana yang disuruh, mana yang dilarang. Nabi Muhammad saya lihat Pak di perang Uhud luka, Umar bin Khattab meninggal kena tusuk. Bakar, Utsman, Ali itu mereka meninggal semuanya kena bunuh. Banyak sahabat-sahabat yang mati terbunuh dalam
perang. Kalau ada ilmu tan bacok, ya mereka yang paling berhak tan bacok. Tapi enggak. Justru di situ letak perjuangan itu ya. Kita kembali ke konteks supaya jangan terlalu jauh. Jadi Nabi Musa menemukan seorang hambanya, mendapatkan seorang hamba yang kami berikan ilmu di situ. Dengan Nabi Khidir ya. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu, yang telah kami ajarkan dia min ladunna, dari sisi kami ilmu. Di sisi Allah ilmu ya. Ya Allah tuh maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar ya. Kalau dari Allah ilmu ya apa aja bisa. Ya. Kemudian qala lahu berkata kepadanya Musa ingin jadi muridnya. Nah, apa kata Musa? Mungkin satu aja ya. Lagi. Apakah hal itu apakah, bolehkah misalnya hal tabi'uka, bolehkah aku mengikut engkau? Ketemu tadi ya, bertemu dengan Nabi Khidir ya. Jadi apakah at-tabi'u itulah kakak sade, pelaku siapa? Ana. Katanya tabi'ah polanya ifta'ala ya. Nah, bolehkah aku mengikut engkau ala an tu'allimani, agar bahwasanya engkau mengajarkan aku mimma, dari apa yang mulimta diajarkan kepada engkau, rusda, petunjuk. Ilmu engkau itu yang tadi Allah ajarkan kepada Nabi Khidir, bisa nggak diajarkan kepada aku, kata Nabi Musa ya. Nabi Musa memohon jadi muridnya. Di sini sudah ketemu antara Nabi Musa dengan siapa tadi, dengan muridnya dan Nabi Khidir. Jadi nanti berikutnya nanti ada dialog-dialog ya, tapi dialog-dialog ini kita tunda dulu, kita bahas nanti di minggu depan gimana dialog mereka. Nah, kita berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Di ayat ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak sekali cerita Israeliat nanti ya. Kita membahasnya, tidak membahas Israeliat, yang kita coba lihat Israeliat kita singkirkan. Nah, di sini letaknya kita memegang tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu saya anggap tafsir yang paling agak bagus, yang ada di sekarang bagus ya. Dia tidak memasukkan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan yang sifatnya Israeliat. Israeliat itulah cerita yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Ya awal-awalnya bagus, tetapi kadang-kadang nggak pas. Ya, jadi di ini perlu tafsir kita ya. Jadi ayat yang kita bahas sekarang, 2 ayat ini cerita tentang Nabi Musa sudah berjumpa dengan Khidir. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana cerita selanjutnya kita tunda minggu depan ya, hari Jumat depan. Dan tadi Pak Joko baca doa supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan ya. Dan saya memang sudah merasakan sekarang sudah ada hawa-hawa Ramadannya. Insya Allah kalau nggak ada perbedaan lagi, nanti mungkin awal April kita berpuasa. Nah, di sana kita mudah-mudahan bapak-bapak yang ikut metode Al-Sanif, terutama yang baru-baru juga, pada saat bulan puasa nanti sudah asik dengan Al-Qur'annya. Banyak waktu kita membahas Quran, dan bagi bapak-bapak yang lama, kita insya Allah nanti ada kelas lagi. Tapi kelas kita latihan aja, teori nggak ada. Latihan ya semua nanti kita ya. Biarlah kita habiskan waktu kita. Kita sedang menyusun sekarang kapan jadwalnya, apakah dari pagi sampai sore dengan beberapa kloter ya, kloter 1, kloter 2, kloter 3, mungkin begitu nanti. Jam 8 sampai jam 10, kloter 1 ini yang sangat senior, misalnya yang nanti jam 1 sampai jam 3 yang setengah senior, nah, mungkin yang nanti yang jam 4 sampai jam 5 yang junior gitu kan. Jadi nanti kita insya Allah kita tetap melakukan kegiatan Al-Quran ya, tidak latihan ya. Latihan sambil membenahi teori. Bapak Ibu sekalian, demikian ayat yang dapat kita bahas pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, hari Jumat ya, hari yang sangat mulia, yang sangat kita agungkan. Semoga Bapak Ibu semuanya dirahmati oleh Allah dan selalu mencintai Al-Quran ya, selalu kita mencintai Al-Quran. Jangan pernah di hati kita lepas Al-Quran. Jangan pernah. Dan jangan pernah kita berpisah dengan Al-Quran. Di Al-Sani kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Ibu masuk grup kami di Al-Sani, siapapun yang bergabung, masuklah silakan, selamat datang, dan jangan sampai exit. Di grup lain bisa jadi exit,
Bapak bergabung atas nama alumni SMA, alumni kuliah, SMP, sama pekerjaan, sama sekampung dan sebagainya, satu saat bisa keluar. Kenapa? Bisa salah pilihan, misalnya pencalonan presiden kah, gubernur kah, pencalonan kepala desa kah, beda pendapat, keluar. Atau ada satu postingan yang berbeda pendapat, keluar. Ada kena tersinggung, keluar. Nah, di sini kita nggak punya alasan untuk keluar. Apa yang membuat alasan kita keluar? Kita bahas Quran aja. Yang memposting-posting yang lain kita nggak boleh. Quran aja kita bahas. Ayat aja kita bahas. Kalau misalnya beda pendapat, kembalikan ke akar katanya. Kembalikan ke rumusnya. Mana yang benar? Jadi pengadilan kita ada. Nggak ada kita beda-beda pendapat. Makanya ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita bisa dengan Quran yang sebentar. Paling pada saat kita meninggal, ya menjelang kita dikubur, Pak. Pada saat kita dikubur, pergi pengantar kita, begitu malaikat datang, sebelum malaikat datang, Quran ini yang kita baca sekarang sudah datang duluan membela kita. Jadi nggak ada waktu kita untuk berpisah dengan Quran. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat adanya, terutama bagi saya sendiri yang sedang belajar dalam memahami Al-Quran. Kalau ada yang salah, mohon maaf, dan kalau ada yang benar, semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.